Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah innallaha bima ta'maluna basyir. Wa qala wa ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat kesempatan, dan terutama nikmat iman. Jamaah rahimakumullah, qadarullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa pada saat ini, pada periode ini, jamaah semua adalah termasuk hamba-hamba Allah yang telah merasakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada saat ini kita telah dengan kehendak Allah telah didatangkan suatu musibah, wabah virus corona COVID-19. Jamaah rahimakumullah, hal itu adalah merupakan suatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita sama-sama sabar menghadapinya, sama-sama sabar menyikapinya, dan tentu saja kita ikuti arahan-arahan, fatwa-fatwa, himbauan-himbauan dari mayoritas ulama, dari jumhur ulama. Kita bersabar atas kejadian ini, kita bersabar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang telah difatwakan oleh ulama, yang telah dihimbaukan oleh ulama, dan juga telah dihimbaukan oleh negara kita. Dan subhanallah, musibah ini melanda semua umat manusia di dunia. Jamaah rahimakumullah, kemudian insya Allah besok malam kita akan memasuki tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur kepada kita semua, sehingga kita dapat mengakhiri Ramadan ini, Ramadan tahun ini, dengan mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala
dan selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pemirsa Lazis Muhammadiyah Kota Banjarbaru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keadaan juga malam ini kita insya Allah melakukan kajian online menyongsong Ramadan 1441 Hijriah dengan tema cara menghitung zakat harta. Jamaah rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi tauladan kita, menjadi suri tauladan kita, dan kita bersemangat, kita berupaya untuk melaksanakan segala sunah-sunahnya. Jamaah rahimakumullah, harta bagi seorang muslim di samping sebagai nikmat juga sebagai musibah. Kemudian terhadap harta itu seorang muslim juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap harta. Di antaranya adalah zakat harta atau zakat mal. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata waraka'u ma'ar raki'in, yang artinya kurang lebih demikian. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu 'indallah innallaha bima ta'maluna basyir. Yang artinya kurang lebih demikian, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabisu minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tu'midu fi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Yang artinya kurang lebih demikian, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah atau zakatkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jamaah rahimakumullah, kenapa kita membayar zakat harta? Zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakat nafs atau yang dikenal dengan zakat fitrah atau zakat fitri, yang biasanya dibayarkan ketika akhir di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, zakat fitr sebenarnya bisa dibayarkan di awal-awal Ramadan, yaitu ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan. Dan insya Allah pada saat ini pembayaran zakat fitr itu amat menjadi penting di tengah suasana musibah yang kita rasakan ini, di tengah suasana kondisi masyarakat yang terdampak daripada virus corona COVID-19. Banyak dari saudara-saudara kita yang memerlukan pangan, yang memerlukan uluran tangan kita semua, dan perlu kita saling tolong-menolong, saling ta'awun untuk saudara-saudara kita umat manusia. Jamaah rahimakumullah, kemudian zakat yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap harta yang kita miliki yang telah
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ketentuan-ketentuan dan kadar-kadarnya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan khusus membahas masalah cara menghitung zakat harta. Jamaah rahimakumullah, di samping ketentuan Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis-hadis yang mensyaratkan kewajiban terhadap zakat ini. Di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW tentang bangunan Islam, yaitu di antaranya adalah zakat. Kemudian pada suatu ketika disebutkan dalam suatu hadis, Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul SAW bertanya melihat anak dari wanita tersebut yang memakai gelang emas yang cukup besar. Kemudian Rasul SAW bertanya kepada wanita ibu, apakah telah dikeluarkan zakatnya daripada gelang emas tersebut? Maka wanita itu kemudian menjawab, belum ya Rasulullah. Kemudian Rasul SAW mengatakan, apakah engkau mau gelang yang dipakai anakmu ini akan menjadi ular yang akan melilitmu di hari kiamat nanti? Maka seketika itu wanita tersebut melepaskan gelang anaknya dan memberikan kepada Rasulullah SAW sebagai bagian bayaran zakatnya. Jamaah rahimakumullah, di samping hadis-hadis dan ayat-ayat tersebut, kemudian banyak sekali ancaman-ancaman terhadap orang-orang muslim yang tidak mau mengeluarkan zakat. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan tadi tentang wanita yang anaknya yang memakai gelang emas yang tidak mengeluarkan zakatnya, yaitu diancam dengan harta itu, gelang itu akan menjadi ular di hari kiamat yang akan melilitnya. Kemudian dalam suatu hadis juga diceritakan, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya dari emas dan perak, maka emas dan perak itu pada hari kiamat akan menjadi lempengan yang dibakar, yang akan membakar pemiliknya. Jamaah rahimakumullah, dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memungut sebagian harta kaum muslimin sebagai zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah SAW memerintahkan Mu'az ketika diutus menuju Yaman untuk menyampaikan dakwah Islam. Di antaranya adalah disebutkan, sesungguhnya zakat itu diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin dan dibagikan kepada mereka, yaitu kepada fuqara di sekitar mereka. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya di dalam harta kita adalah ada hak bagian untuk orang lain. Di antaranya adalah zakat dan sedekah atau infak.
Jamaah rahimakumullah, zakat merupakan kewajiban yang dipungut, bukan sumbangan bebas yang diserahkan atas kemauan seseorang. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar amal kebajikan yang bersandar kepada keimanan seseorang, akan tetapi ia merupakan ibadah yang selalu dijaga oleh keimanan seseorang, pengawasan jamaah, dan kekuatan daulah atau kekuatan negara. Khalifah pertama yaitu Abu Bakar radhiyallahu an pernah memobilisasi pasukan dan mengirimkan beberapa katibah atau batalion serta mengumumkan peperangan atas suatu kaum yang tidak mau membayar zakat. Ketika itu mereka mengatakan, kami akan mendirikan sholat tetapi tidak membayar zakat. Maka Abu Bakar menolak untuk berunding dengan mereka sedikit pun dari sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah, dan beliau berkata dengan kata-katanya yang masyhur, demi Allah sesungguhnya saya memerangi orang-orang yang membedakan sholat dengan zakat. Demi Allah, kalau mereka membangkang kepadaku sedikit saja yang semula mereka berikan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka. Jamaah rahimakumullah, ketika zakat telah menjadi suatu kewajiban yang pemungutannya dilakukan oleh daulah Islamiyah dari orang-orang yang wajib membayarkannya, kemudian membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka Islam telah menetapkan batasan ukuran atau nisab atau standar yang wajib dikeluarkan, dan juga menentukan batas yang akan diberikan serta orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya kurang lebih demikian, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, para pengurus zakat atau yang disebut amil, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Hal ini adalah suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui lagi Maha bijaksana. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana ayat ini, maka zakat itu telah ditetapkan peruntukannya, atau yang dikenal dengan nama asnaf zakat, atau orang-orang yang berhak menerima zakat harta, yang jumlahnya ada 8 asnaf. Peruntukan harta zakat tidak boleh keluar daripada asnaf yang telah ditentukan oleh surat At-Taubah ayat 60. Jamaah rahimakumullah, jadi kenapa ketika membayar zakat itu yang paling tepat adalah melalui lembaga zakat yang telah ditentukan oleh negara atau yang telah mendapat izin dari negara. Hal itu dikarenakan untuk memastikan bahwa dana zakat yang ditasarrufkan atau dikeluarkan atau disalurkan itu tepat terhadap asnaf-asnaf yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Seandainya zakat itu disalurkan secara sendiri-sendiri, sebagaimana yang sering terjadi, maka yang pertama, zakat itu kemungkinan hanya disalurkan oleh kepada satu asnaf saja, misalnya miskin atau fakir, atau bahkan
fisabilillah, sehingga asnaf yang lain tidak mendapat bagian. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menentukan asnaf itu sebagaimana disebutkan tadi di dalam surat At-Taubah ayat 60. Ketika seseorang membayarkan zakat hartanya hanya kepada satu asnaf saja, maka hak asnaf yang lain akan terzolimi. Hak asnaf yang lain tidak mendapat bagian. Ketika seseorang mentasarrufkan atau menyalurkan zakatnya kepada fakir miskin saja, bagaimana saudara-saudara kita, misalnya orang yang berhutang, yang dia hutang untuk keperluan hidupnya, kemudian dia tidak mampu membayar hutangnya, atau kepada para mu'alaf, atau kepada orang-orang musafir yang bertujuan tidak dalam rangka perbuatan maksiat, ketika disalurkan hanya satu pintu, maka hak mereka tidak terpenuhi, sehingga akhirnya mereka terlantar. Misalnya kaum yang berhutang, yang tidak mampu membayar hutangnya, akhirnya banyak yang terjerat terhadap kehidupan riba, sehingga mereka akhirnya dieksploitasi. Jamaah rahimakumullah. Kemudian sisi lain, ketika seseorang membayar zakatnya, dibayarkan sendiri, tidak melalui amil, tidak melalui lembaga-lembaga yang resmi, maka ada kecenderungan munculnya sifat riya di dalam orang yang membayar zakat itu, yaitu ketika mereka menyerahkan kepada orang miskin, maka sering terjadi ada rasa kebanggaan bahwa seseorang yang menyerahkan zakat itu merasa bangga bahwa dia telah memberikan zakatnya kepada si orang miskin itu. Padahal jamaah rahimakumullah, sesungguhnya harta zakat itu adalah bukan harta milik dia. Sesungguhnya harta zakat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harta itu milik yang berhak, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menempel di dalam harta seseorang yang telah memenuhi harta. Jamaah rahimakumullah, yang dimiliki oleh seorang muslim itu dikenai zakat. Ada syarat-syarat tertentu ketika zakat itu, kekayaan itu wajib dizakati hartanya. Yang pertama adalah harta itu adalah harus harta yang halal, sebagaimana yang telah disebutkan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Yang kedua, harta itu milik penuh, atau dikenal di dalam istilah fikih adalah al-milkutan, yaitu artinya seseorang tersebut punya kuasa untuk memanfaatkan atau menggunakan harta itu. Harta itu bukan milik orang lain, atau harta itu bukan titipan orang lain yang ada padanya. Kemudian yang ketiga, harta itu mempunyai potensi berkembang atau an-nama. Kemudian yang keempat, harta itu harus cukup nisab, yaitu jumlah tertentu yang telah ditetapkan dengan ketentuan syar'i terhadap harta-harta. Harta yang belum mencapai nisab maka terbebas dari zakat harta, yang utama hanya dikeluarkan infaknya saja. Kemudian jamaah rahimakumullah, syarat yang selanjutnya adalah
harta zakat itu dizakati adalah harta dari sisa hutang, yaitu nanti harta yang ada dipotong daripada harta hutang. Kemudian yang keenam adalah berlalu 1 tahun atau haul. Artinya bahwa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya selama 12 bulan Komariah atau tahun Hijriah, yang kita kenal dengan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Karena nanti ada selisih antara hari di tahun Masehi dengan hari di tahun Hijriah atau di bulan Komariah. Jadi yang dipakai adalah tahun Hijriah atau bulan Komariah. Jamaah rahimakumullah, di dalam zakat harta, nisab zakat mal atau zakat harta adalah setara dengan zakat emas murni, yaitu di dalam kesepakatan ulama sekitar 85 gram emas murni. Jamaah rahimakumullah, kalau saat ini harga emas spot pasar adalah sekitar 840.217 rupiah. Kalau dikali 85 gram, maka akan mendapatkan hasil sekitar 71.418.445 rupiah. Kalau harga emas antam sekitar 90.000 rupiah. Jamaah rahimakumullah, memang sesuatu yang ketetapan ini sesuatu yang unik. Kenapa nisab itu harus dengan emas disetarakan dengan emas murni atau merak? Karena ternyata harga emas dan perak itu cenderung berkembang. Contohnya, pada tahun kemarin seseorang yang mempunyai harta yang telah mencapai nisab dan haul, nisabnya adalah 50 juta rupiah, maka dia sudah terkena kewajiban zakat. Tetapi tahun ini belum. Kenapa? Karena harga emas itu naik drastis sehingga mencapai harga sekitar 840.000, maka sekarang nisab emas, nisab harta kita adalah sekitar 71 juta rupiah. Jamaah rahimakumullah, dari nilai nisab itu maka kewajiban kadar zakatnya telah ditentukan adalah setara dengan 2,5%. Artinya nanti ketika harta itu mencapai nisab, yaitu nilai senilai 85 gram emas murni, dikali sekian, misalnya dikali 840.000 mendapatkan 71 juta, maka zakatnya adalah 2,5%. Nanti kita coba cara-cara hitungannya supaya lebih mudah, dan 20% itu insya Allah kecil di dalam zakat harta. Nanti ada zakat lain, misalnya zakat pertanian, zakat hewan, unta, sapi, kambing ada, dan itu nanti insya Allah kita bahas lain kesempatan, atau nanti insya Allah akan dibahas oleh ustadz yang lain. Jamaah rahimakumullah, kita akan coba hitung-hitungan cara menghitung harta zakat atau zakat mal. Jamaah rahimakumullah,
sebelum kita menghitung cara menghitung zakat harta, kita coba mengenal haul dulu, yaitu suatu masa 1 tahun Hijriah atau bulan Komariah. Ini kadang-kadang agak sulit nanti menentukannya. Ya, kita coba kita yang jelas tadi, seseorang yang belum mempunyai harta senilai 85 gram emas murni, maka dia belum mempunyai kewajiban zakat. Kemudian aset itu sebagian tidak dihitung zakat. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita punya rumah, punya mobil dan sebagainya, itu tidak kena zakat. Kita coba menghitung haul yaitu perjalanan harta dalam rentang 1 tahun Hijriah. Katakanlah kita mempunyai pada tanggal 01 Ramadan 1440 Hijriah, kita punya 1 emas 85 gram, emas 90 gram, 2 uang Rp 80 juta. Pada tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah, 1, kita masih mempunyai emas 90 gram. 2, kita punya uang senilai Rp 72 juta. Nah, pada saat inilah dimulai titik daripada titik haul sini. Kemudian pada perjalanan 1 tahun Hijriah atau per misalnya 01 Ramadan 1441 Hijriah sampai 01 Ramadan 1441 Hijriah, kita mempunyai harta ini. Pada saat 1 Ramadan 1440 Hijriah, emas kita 90 gram. 1441 emas kita 90 gram. Maka nisab, kadar zakat daripada nisab adalah 85 gram emas murni, ya. Kalau perak kan jarang ya, makanya kita praktis, kita pakai yang banyak kita miliki, yang dimiliki oleh umumnya masyarakat. Jadi yang pertama ini kita orang tersebut yang punya emas masih punya kewajiban zakat, yaitu 90 gram, zakatnya kali 2,5%. Tuh. Jadi zakatnya adalah 2,5% dari 90 gram. Nah, nanti berapa? Bisa dihitung pakai kalkulator. Kemudian ini uangnya 72 juta. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi,
bahwa pada saat ini spot harga emas adalah 841.217. Jadi setaranya ini adalah 71.418. Nah, karena ini uangnya 72 juta, maka yang bersangkutan punya kewajiban zakat, yaitu 72 juta kali 2,5%. Jadi zakatnya adalah 2,5%. Zakatnya 2,5%. Berapa? 72 juta bagi, nah, tinggal dibagi nanti sekian zakatnya. Kemudian asumsi kita 3, pada tahun ini 1440 zakat harta orang tersebut adalah 80 juta. Pada tahun ini uangnya 65 juta rupiah. Maka tahun ini yang bersangkutan tidak punya kewajiban zakat, tidak punya kewajiban zakat. Jadi itu yang ringkas ya. Yang ringkasnya seperti itu. Ini misalnya uang itu misalnya uang hartanya itu harta uang. Ya, misalnya katakanlah tunainya 5 juta. Tabungannya katakanlah tabungannya 60 juta. Jumlah 65 juta. Kemudian dia punya piutang, memiliki piutang, artinya dia menghutangkan kepada seseorang 10 juta. Nah, piutang ini dimasukkan di dalam nilai perhitungan zakat dengan ketentuan piutang ini adalah piutang tertagih, artinya hutang yang dia berikan kepada seseorang, yang dipinjamkan kepada seseorang itu bisa memungkinkan untuk ditagih. Kalau piutang seseorang itu mempunyai potensi tidak tertagih, katakanlah yang diutangi itu meninggal, terus dia tidak punya harta warisan yang bisa digunakan untuk membayar hutangnya, maka dianggap piutangnya itu piutang tidak tertagih. Nah, kalau piutang tertagih, maka ini ditambahkan, tambah 10 juta tadi 75 juta. Nah, itu kalau piutangnya tertagih. Tapi kalau piutangnya tidak tertagih, maka hartanya tetap 65 juta, sehingga dia tidak mempunyai kewajiban zakat. Kemudian kita coba lagi menghitung nisab, haulnya ya. Satu Ramadan 1438, 1 Ramadan. Ini lebih mudah, supaya lebih mudah aja untuk perhitungan 1 Ramadan. Nanti bisa aja diganti bulan apa, Sa'ban atau Dzulqa'dah, itu tergantung ketika dia telah mempunyai harta senilai nisab 85 gram emas, kapan itu nilainya. Itu misalnya 1439.
Hijriah. Ini 1441. Sini 1440. Ini 1440, 1441. Ini kita coba kembangkan garis haulnya. Sini pada saat ini seseorang punya harta senilai lebih dari nisab emas murni 85 gram. Pada saat ini dia masih memiliki 85 gram. Ya anggap aja di atas lah, di atasnya ya 90 gram. Nah, di sini emasnya tinggal 80 gram. Kemudian di sini masih 80 gram. Nah, ini nanti yang menentukan ya. Jadi pada saat ini ketika 1438 dia punya nilai emas 90 gram. 1439 dia masih mempunyai emas nilai 90 gram, atau katakanlah kalau ini kita ibaratkan tadi adalah juga harta. Kalau tidak emas ya harta misalnya uang tabungan atau uang tunai. Pada saat ini ketika sudah haul berlalu 1 tahun, maka dia punya kewajiban zakat wajib. Ini 90 ya. Pada 1440 Hijriah emas dia tinggal 80 gram. Karena syarat untuk nisab adalah 85 gram, maka pada saat 1440 Hijriah ini dia tidak wajib zakat ya. Nah, misalnya ini kan digunakan untuk apa? Misalnya dijual 10 gramnya ini digunakan untuk keperluan kehidupan dia sehari-hari. Kemudian pada 1441 Hijriah dia mempunyai emas lagi 90 gram emas. Apakah yang bersangkutan wajib zakat? Maka jawabannya yang bersangkutan tidak wajib zakat. Karena apa? Karena pada rentang ini, pada saat ini dia baru mempunyai 80 gram emas yang belum mencapai nisab. Kemudian pada 1441 dia mempunyai 90 gram mencapai nisab. Tetapi karena rentang waktu ini, haul ini, dia tidak mempunyai harta yang senilai 85 gram emas, maka dia tidak mencapai nisab. Katakanlah pada 1442 Hijriah dia mempunyai emas 85 gram, maka pada saat ini nanti dia wajib zakat. Nah, jadi ada hitungannya demikian. Jadi ketika ada rentang waktu 1 tahun dia tidak memiliki ini yang senilai nisab 85 gram emas, maka dia tidak punya kewajiban zakat. Contoh lain, adalah seseorang mempunyai 1438 Hijriah mempunyai uang
jumlah harta uang itu senilai katakanlah 80 juta rupiah. Kemudian 1439 Hijriah dia mempunyai harta 101 juta rupiah. Pada pertengahan ini, antara 1439 sampai 1440, harta dia tinggal 30 juta. Misalnya harta itu dibelanjakan tinggal 30 juta rupiah. Pada saat 1440 Hijriah dia punya harta 90 juta rupiah. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Apakah pada titik ini orang tersebut punya kewajiban membayar zakat harta atau tidak? Karena pada pertengahan ini dia harta itu berkurang tinggal 30 juta rupiah. Maka pada saat ini di sini dia wajib zakat. Nah, jadi yang jadi pertanyaan di sini, karena pada pertengahan tahun harta itu turun, mungkin buat belanja dan sebagainya. Tetapi 6 bulan kemudian, karena dia masih usaha lagi, dia punya harta sekian. Jadi pada saat ini dia sudah punya kewajiban nisab harta, yaitu nisabnya sudah cukup, sudah sampai senilai 85 gram, sekitar 71 juta rupiah tadi pada 14, katakanlah sekarang ya. Nah, apakah ini nanti bayar zakat atau tidak? Maka di sini yang bersangkutan adalah wajib zakat. Nah, ini tidak mempengaruhi. Yang penting pada ini 1 Ramadan juga, ini dia mempunyai harta yang cukup untuk mencapai nisab tersebut. Jadi pertengahan itu tidak mempengaruhi. Jadi demikian. Nah, coba kita hitung, cara menghitung lagi zakat-zakat yang perlu kita hitung, harta-harta zakat kita yang perlu kita hitung. Zakat harta, katakanlah kita memiliki si A memiliki uang tunai senilai uang tunai ya tidak banyak, biasanya ya 8 juta. Nah, 2 tabungan, jumlah tabungan semuanya, katakanlah 310 juta. Kemudian dia mempunyai piutang kepada seseorang. Piutang itu piutang tertagih. Sekali lagi ya, piutang itu piutang tertagih. Kalau misalnya piutangnya itu tidak tertagih, mempunyai potensi tidak tertagih, misalnya orang sulit ditagih, maka ya tidak dimasukkan ke dalam harta kita. Piutangnya tertagih misalnya 45 juta rupiah. Kemudian dia mempunyai saham ya, mungkin saham pada seseorang atau saham dalam bentuk kertas saham di perusahaan, misalnya ya mungkin 2000 lembar saham dan sebagainya, katakanlah nilainya 400 juta rupiah.
Nah, ini kita total dulu jumlahnya. 1 2 3 13 6 7 763 ya, betul ya. 13 5 6 763 juta. Kemudian dia mempunyai hutang, yaitu hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek adalah hutang 1 tahun. Kalau hutang jangka panjang, misalnya hutang jangka, misalnya dia punya hutang bayar rokok 10 juta, selama 60 bulan. Nah, ini berarti 600 juta. Kayaknya adalah 10 juta kali 12 bulan, yaitu 120 juta rupiah. Nah, jadi ini dikurangi 600 juta utang jangka panjangnya, jangka pendeknya adalah 120 juta. 10 juta kali 12 juta, yaitu 480 juta rupiah. Jadi utang ini nanti mengurangkan jumlah harta dia, yaitu 480 juta rupiah dikurang 366,862. Jadi zakat si A yang harus dizakati hartanya adalah senilai 283 juta rupiah kali 2,5%. Nah, nanti bisa dihitung sendiri. Ini contoh lain. Nah, contoh yang lebih rumit. Ada contoh yang lebih rumit adalah contoh harta pedagang. Makanya semakin kaya seseorang itu, semakin rumit perhitungan hartanya, termasuk di akhirat nanti. Nah, tapi harta itu bisa menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain juga akan menjadikan seseorang itu terpuruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah si A pedagang apa? Pedagang bahan bangunan. Si A punya uang tunai 8 juta. Kemudian punya tabungan di bank. Nah, tabungan di bank 30 juta. Ini hartanya baru 38 juta. Kemudian yang dihitung adalah stok barang dagangan. Nah, ini yang rumit ini. Barang dagangan. Jadi ini pelajaran bagi kita kaum muslimin untuk belajar akuntansi, yaitu kita harus punya perhitungan yang tepat. Barang dagangan harus dihitung, misalnya stok besi siku 540 batang,
kali berapa rupiah. Misalnya kali 60.000 rupiah, dihitung di sini 540 kali 60. Sini besi misalnya pipa. Nah, pipa kotak 1000 batang kali berapa harganya, misalnya 45.000, ya dikalikan sini nanti jumlah paku. Nah, paku harus dihitung, stok semua yang punya dia harus dihitung, paku berapa kilo, titik-titik kilogram, nilainya berapa kali berapa. Nah, nilainya berapa, ini sih misalnya nilainya B, C, D. Nah, ini nilainya. Kemudian cat apa aja dihitung nilainya. Nah, ya begitulah, memang harus begitu. Kalau dikira-kira, boleh dikira-kira asal dia yakin bahwa perkiraan itu benar dan tidak boleh kurang. Karena kurang, dia punya hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini memang kalau kita posisinya pedagang, kita harus punya catatan stok kita berapa yang ada, semuanya harus dihitung. Semua yang potensi bisa dijual harus dihitung. Seperti itu. Sampai cat, sampai apa-apa yang ada. Termasuk kita ketika berjualan pancarekenan, ada misalnya bumbu dan sebagainya, diperkirakan nilainya lebih dari nilai emas yang 85 gram itu, maka harus dihitung semuanya. Bawangnya ada berapa kilo, lombok ada berapa kilo, garam ada berapa kilo, maka itu harus dihitung semuanya, harus dicatat semuanya. Nah itu, jadi menjelang nanti jatuh tempo haul itu sudah harus dihitungi semuanya. Nah seperti itu. Jadi nanti ketemu nilainya berapa. Nah nilainya ini katanya misalnya nilainya berapa, misalnya nilainya F. Nah baru nanti dikurang dengan hutang jangka pendeknya. Nah kalau pedagang kan misalnya banyak hutangnya kan, hutangnya banyak, nilainya banyak, tapi hutangnya biasanya juga banyak, hutang dagang. Nah berapa hutang dagang, misalnya sampai 460 juta. Nah, jadi intinya itu, nanti baru ketemu nilainya, nilai zakat. Harta yang akan dizakati. Nah, nanti berapa nih? Kadang-kadang pedagang itu barangnya banyak, hutangnya banyak. Kadang-kadang zakatnya juga sedikit. Nah, kelihatannya banyak barangnya, ternyata barang itu adalah barang hutangan semua, atau barang orang, konsinyasi misalnya, orang nitip barang kepada dia untuk dijualkan. Nah, seperti itu. Kadang-kadang harta ini jangan terjadi cuman 75 juta rupiah. Ya ini nanti yang dikalikan 2,5%. Nah itu. Jadi ini aja yang dizakati. Tapi kalau besar ya harus besar juga, seperti itu. Kalau misalnya asetnya di mana-mana, ya harus dihitung semuanya. Termasuk tadi misalnya dagang pancarekenan,
Kadang-kadang kan ruwet hitung-hitungnya, tapi tetap harus dihitung. Seorang muslim harus menghitung hartanya, harta yang dia miliki. Kenapa? Karena harta itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sekecil apapun harta itu pertanyaannya diambil dari mana dan digunakan untuk apa? Nah, ada dua pertanyaan besar ini, dan kita harus bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau umur cuma ditanyakan apa untuk apa umurmu, tidak dari mana umurmu, berapa umurmu, tapi untuk apa umurmu. Kalau harta diambil dari mana, apakah harta yang halal atau yang halal atau yang haram atau yang subhat, nah itu semuanya kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu sedikit itu contoh. Jadi nanti mungkin suatu saat kalau ada pertanyaan-pertanyaan konsultasi tentang zakat ini, nanti insya Allah bisa kita layani di nomor Lazisme Muhammadiyah ya, Banjarbaru. Jadi bisa dilayani di situ. Jamaah rahimakumullah, kembali lagi ulun sampaikan bahwa inti daripada kita membayar zakat mal itu tidak asal sesuai dengan kemauan kita, tetapi itu sudah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu harus tersalur kepada asnaf-asnaf yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di luar asnaf itu maka dia tidak mempunyai hak akan harta zakat. Dan kita apabila menyalurkan salah kepada selain dari pada asnaf yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita belum membayar zakat. Karena kita misalnya tahu bahwa seseorang itu kaya, terus kita kasih harta zakat, maka itu tidak tepat. Kemudian sekali lagi, kenapa zakat itu paling tepat dibayarkan lewat amil? Pertama, karena memang harta zakat itu bukan harta kita, tetapi memang itu harta milik orang-orang yang berhak terhadap harta zakat. Nah, jadi makanya harus melalui amil, sehingga nanti distribusi kepada asnaf-asnaf itu nanti diatur sedemikian rupa oleh amil. Dan pada saat zaman Rasulullah SAW, zakat itu pun dipungut, tidak ada perintah silakan membayar zakatnya masing-masing seseorang itu, tapi selalu dipungut oleh negara, nah, yaitu negaranya Rasulullah SAW. Ya, artinya secara kepemimpinan beliau. Jadi seseorang diperintahkan, sahabat-sahabat itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memungut harta-harta daripada orang-orang yang kaya, dibagikan kepada orang-orang miskin di sekitar orang-orang yang mempunyai asnaf zakat itu di sekitar tempat tinggal orang-orang kaya tersebut. Inilah ajaran Islam, dan insya Allah potensi zakat di negara kita itu sungguh luar biasa, lebih daripada 200 triliun rupiah, tetapi yang tergarap mungkin baru 1/10-nya, belum sampai. Jadi ketika harta zakat itu nanti bisa digarap dengan sungguh-sungguh, kesadaran umat Islam mau membayar zakat dengan sistem yang baik,
dengan tata cara pengelolaan yang baik, maka insya Allah mampu mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Semoga ini harapan kita, lembaga-lembaga zakat ini, masyarakat dapat sadar akan zakat dan tidak sembarang membayarkan zakatnya kepada seseorang yang dikehendaki, karena kalau membayarkan, misalnya kita mengasihi seseorang, itu lebih baik daripada uang sedekah kita di luar zakat mal. Mungkin ini saja pertemuan pada malam hari ini, dan kalau ada salah dan kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sesungguhnya kesalahan itu, kelemahan itu dari ulun pribadi, dan sesungguhnya kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, insya Allah besok malam kita akan memasuki 1 Ramadan 1441 Hijriah, karena tanggal 24 ya, hari Jumat, kita sudah memasuki tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah, dengan kondisi situasi adanya musibah wabah virus corona COVID-19 ini. Mari sekali lagi kita patuhi himbauan-himbauan ulama, fatwa-fatwa ulama, fatwa-fatwa jumhur ulama. Ulama-ulama sudah banyak memberikan fatwa kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita semuanya, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana cara kita beribadah di tengah wabah ini, dan kita juga ikuti aturan pemerintah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat musibah ini, dan semoga dengan musibah ini menjadikan pahala bagi kita semuanya yang bisa bersabar menghadapi keadaan ini. Dan sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita semuanya, dan semoga kita dapat melalui keadaan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.